Memang ya, politik itu sangat dinamis sekali. Dan saat ini semua prediksi jungkir balik ya, prediksi pada saat lalu. Saya kira itu sudah tidak ada harapan lagi lah bagi penegakan hukum di Indonesia. Tetapi ternyata saat ini membawa angin segar. Terlebih halnya, wah, ada Sylvester Matutina. Nah, bahkan juga sudah inkrah, tetapi Sylvester pendukung Pak Jokowi ini belum dieksekusi atau belum menerima hukuman yang dimaksud, malah menjadi komisaris. Dan akhirnya pada saat lalu viral dan dari Kejagung sendiri akan ditahan, akan dilakukan penahanan. Ini kan sangat lucu sekali, sangat lama loh ini ya prosesnya ya. Bayangkan loh, kasus hukum yang sudah inkrah tetapi Sylvester Matutina malah menjadi komisaris. Ini sangat-sangat wow sekali. Hukum itu benar-benar berada di lawan-lawan politik, berada di luar pemerintahan. Kalau pendukung-pendukung Pak Jokowi bisa seperti ini, seharusnya kan juga sama lah. Tetapi kalau kita lihat Hasto Kristianto, Tom Lembong, Gus Nur misalkan, padahal juga cuma menuntut ya untuk menunjukkan ijazahnya, tetapi Gus Nur sudah ditahan pada saat itu. Untung saja Pak Prabowo memberikan amnesti. Kasus Tom Lembong tidak ada niat jahat, tetapi juga divonis 4,5 tahun. Dan bahkan pada saat lalu JPU juga akan banding. Konon katanya hukuman Tom Lembong terlalu ringan. Wah, Hasto Kristianto bahkan juga divonis 3,5 tahun. Bukan pejabat negara, bukan pejabat pemerintahan, bukan komisaris, bukan direksi, tapi dituntut 3,5 tahun. Padahal juga tidak ada kerugian negara. Sedangkan yang ini sudah inkrah, tetapi gara-gara pendukung Pak Jokowi, bukannya ditahan, malah menjadi komisaris. Ini kan sangat wow sekali lah, sangat lucu sekali. Dan menurut saya Pak Prabowo sangat keren sekali lah. Saya dukung 1000% lah apa langkah dari Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau hukum sudah miring-miring, tidak berada di track yang benar, menurut saya Pak Prabowo juga harus turun tangan untuk kembali ke setelan pabrik, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini bahkan juga Pak Mahfud MD turun tangan. Wow, bukan turun tangan ya, karena Pak Mahfud MD tidak menjabat di pemerintahan. Mengomentari, banyak yang heran, seorang yang sudah divonis pidana penjara 1,5 tahun sejak tahun 2019 tidak dijebloskan ke penjara sampai sekarang. Padahal Kejaksaan Agung punya tim tangkap buronan Tabur yang tahun 2025 ini saja sudah menangkap banyak orang, termasuk yang bersembunyi di Papua. Ada apa sih? Si tervonis mengatakan dirinya sudah menjalani proses hukum dan sudah berdamai, saling bermaafan dengan Pak JK. Loh, proses hukum apa yang sudah dijalani? Lagi pula sejak kapan ada vonis pengadilan pidana bisa didamaikan dengan korban? Vonis yang sudah inkrah tidak bisa didamaikan, harus dieksekusi. Ya, menurut saya sangat masuk akal sekali ya. Ya, kalau dimaafkan pastinya Pak JK juga sudah memaafkan ya apa yang sudah dilakukan oleh Sylvester, tetapi juga hukum harus ditegakkan. Tetapi yang cukup mengejutkan, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, Sylvester Matutina ternyata komisaris BUMN-ID Food yang bakal ditahan Kejagung. Bayangkan ya, Sylvester Matutina padahal juga sudah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu pada saat lalu terkait Pak Yusuf Kalla, dan bahkan juga dijatuhi hukuman 1,56 tahun. Yang cukup mengejutkan, sampai saat ini pun juga belum ada penahanan, tetapi malah menjadi komisaris BUMD ID Food. Ini kan sungguh keren sekali ya, sangat kentara sekali kalau pendukung-pendukung Pak Jokowi itu ya bisa dibilang aman lah. Tetapi kalau berada di luar pemerintahan, sering mengkritik Pak Jokowi, wow, ya seperti halnya Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Bayangkan lo ya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Sylvester Matutina ternyata komisaris BUMD ID Food yang bakal ditahan Kejagung. Kejari Jakarta Selatan akan segera mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed Sylvester Matutina di kasus fitnah terhadap mantan Wapres RI Yusuf Kalla. Sylvester Matutina sebagai komisaris independen PT RNI Persero berdasarkan surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 18 Maret 2025. Sebelumnya, Kapus Kemkum Kejagung RI Anang mengatakan kasus Sylvester merupakan wewenang Kejari Jakarta Selatan. Pasalnya, kasus tersebut sebelumnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun dalam kasus tersebut Sylvester dilaporkan oleh keluarga Yusuf Kalla ke Baris Krim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK.
hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta tahun 2017 silam. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Sebenarnya heran, tapi karena terjadi di Indonesia, barangkali dapat perlindungan dari tuannya. Yang lucunya, narapidana bisa diangkat jadi komisaris BUMN. Ya, sangat masuk akal sekali. Delalah, jenengan pas 2019 monggo polhukamnya ya. Kalau menghina Jokowi baru segera dieksekusi. Karena Jokowi terlalu mulia untuk dihina. Ya. Mau tanya, sederhana saja Prof. Saat keputusan kasasi kasus Sylvester Matutina itu, keluar jabatan profesor sebagai apa ya? Prof sudah susah Pak, sudah sedari awal normalisasi. Betul banget, hukum seharusnya berlaku adil untuk semua, bukan tebang pilih. Kalau tim tabur bisa tangkap buronan lain, kenapa yang ini belum juga dieksekusi ya? Saya jadi penasaran ya, kira-kira kronologinya seperti apa ya? Kronologi kasus Sylvester Matutina divonis sejak 2019 karena fitnah Yusuf Kala. Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester kembali mencuat. Pada 2019, Sylvester sebenarnya telah divonis 1,5 tahun. Namun hingga kini belum ditahan untuk menjalani hukuman. Vonis itu terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang, mengatakan putusan pengadilan terhadap perkara Sylvester sudah berkekuatan hukum tetap inkrah. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk menunda penahanan terhadap pimpinan organ relawan Presiden ke-7. Harus dieksekusi, harus segera ditahan, kan sudah inkrah. Kita nggak ada masalah semua, kata Anang. Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut JK sebagai akar permasalahan bangsa. Jangan kita benturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala, kata Sylvester dalam orasi itu. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta saat itu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam Pilkada Jakarta. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti JK. Karena korupsi nepotisme hanya perkaya keluarga saja, lanjut Sylvester dalam orasinya. Orasi itu membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum JK, Muhammad Ihsan, mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. Desakan keluarga membuat Pak JK tak bisa menolak. Akhirnya Pak JK mengatakan, jika langkah hukum dianggap yang terbaik, silahkan dilakukan langkah hukum, kata Ihsan. Ya, seperti itulah. Jadi ini pada kasus 2017 yang lalu dan sudah inkrah pada 2019 yang lalu. Tetapi pada Maret 2025 bukannya menjalani hukuman, tetapi malah mendapatkan jatah komisaris. Ya, pendukung Pak Jokowi ya. Jadi tidak heran lah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.